Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya Pak Farihin pada video pembelajaran IPA, tentunya yang asik dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan melakukan suatu kegiatan praktikum, tapi kita melakukannya tidak di lab. Kita melakukannya secara virtual praktikum atau virtual lab, masih menggunakan aplikasi PET, ya. Jadi kegiatan praktikum hari ini adalah tentang hukum Ohm, ya. Nah, ada dua kegiatan. Yang pertama adalah nanti menyelidiki pengaruh resistor atau hambatan listrik terhadap kuat arus listrik. Yang kedua adalah menyelidiki pengaruh tegangan listrik V terhadap kuat arus listrik I. Ya. Baik, langsung saja untuk kegiatan praktikum yang pertama. Sebagai referensi bisa kalian lihat juga di buku IPA K13 kelas 9 pada halaman 215 sampai 218. Ya. Jadi ada panduannya di situ juga. Baik, langsung saja. Kita langsung menuju ke virtual lab PET, ya. Jadi yang pertama adalah menyelidiki pengaruh resistor terhadap kuat arus listrik, ya. Nanti kalian siapkan tabel seperti ini dulu, biar nanti ketika kalian melakukan pengamatan dan pengukuran, nanti kalian bisa langsung mengisi datanya di sini, ya, biar enggak kebingungan atau apa nanti yang akan kita amati dan kita tulis dan kita masukkan dalam tabel, ya. Baik, langsung saja. Jadi yang pertama kita siapkan ya 4 baterai dengan ini namanya tegangan yang sama, yaitu 1,5 volt. Ini 1,5 volt semuanya. Memang asalnya kan kalau dari sini adalah 9 volt, tapi bisa kita kecilkan, kita tarik, ya, kita geser ke kiri sampai 1,5 volt, atau dari panahnya kita tekan, ya, ini 1,5 volt, ya. Kita kembalikan lagi. Kemudian ini namanya hambatan listrik atau resistor atau R, ya, dengan nilai yang berbeda, ya, berbeda pada masing-masing resistor. Ada 10, nah ini 10 ohm, ya. Jadi satuannya resistor adalah ohm. 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm, 40 ohm. Nah, ini semula adalah di sini 10 ohm. Jadi bisa kita geser. Kalau mau naik atau lebih besar hambatannya, ya kita geser ke kanan. Nah, ya. Nah, apa pengaruhnya nanti hambatan listrik ini terhadap kuat arus listrik pada suatu rangkaian listrik? Jadi, kalau tabelnya kan semacam ini. Nah, ini kita tulis di sini kan semuanya tadi. Tegangan listrik dari baterai tadi 1,5 volt semuanya, ya. Kemudian hambatannya yang bervariasi tadi 10 ini ohm. Nah, ini lambangnya ohm, ini kayak tapal kuda. 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm, 40 ohm. Jadi ini yang kita isi nanti. Berapa kuat arus listrik yang terbaca pada rangkaian listrik tadi. Oke. Kita buat rangkaian listrik sederhana aja, ya. Nah, kita pakai satu baterai, kemudian kita pakai hambatan yang 10 ohm dulu, ya. Langkah pertama kita pakai yang 10 ohm dulu, kita hubungkan. Jadi nah semacam ini, ya, arus listriknya kan mengalir ini. Nah, ini kelihatan kan. Nah, ingat, menghubungkan ini nggak apa-apa, asalkan ada komponen lain yang terhubung pada rangkaian ini. Tapi kalau nggak ada komponen lain, coba kalau kita sambung langsung, nah ini baterainya bisa rusak, ya, baterainya rusak ini. Tapi untung ini
menggunakan virtual LED, jadi baterainya nggak akan rusak. Kita kembali lagi ke hambatan yang 10 ohm tadi. Nah, ya kita hubungkan. Nah, sekarang kita ukur arus yang mengalir pada rangkaian ini menggunakan alat ukur namanya ampere meter atau ammeter. Nah, ini ammeter atau ampere meter ya. Nah, ini. Kemudian kita nanti akan melihat berapa arus listrik yang mengalir. Kita langsung letakkan di sini. Ya, arus listrik yang terbaca adalah 0,15 ampere. Nah, lalu kita masukkan di sini 0,15 ampere. Kemudian hambatannya 20 ohm. Nah, berarti kita ganti ini menjadi 20 ohm. Nah, ya. 20 ohm. Nah, ini yang 20 ohm. Lihat 20 ohm. Oke. Kita ukur juga kuat arus listriknya. Di sini boleh, di sini juga boleh sama, ya. 0,07 ampere. Kita catat, nah, 0,07 ampere. Ya, di sini. Kemudian yang 30 ohm. Nah, sebenarnya bisa kita ganti langsung, nggak usah ini. 30 ohm, ya. Nggak apa-apa, 30 ohm. Nah, kita baca di sini. Di ampere meter 0,05 ampere. 0,05 ampere. Kemudian yang 40 ohm. Nah, ya. Ya, 40 ohm. Nah, kita lihat arus yang terbaca adalah 0,04 ampere. Ya. Jadi kita sudah bisa atau mendapatkan data kuat arus listrik ini jika diberikan tegangan yang sama dari baterai yang senilai 1,5 volt tapi menggunakan hambatan yang berbeda-beda. Lihat di sini. Tentunya kalian bisa menganalisa di sini. Kalau 10 ohm ya, arus listriknya 0,15. 20 ohm makin naik, ini menjadi 0,07 ampere. Ini kan makin turun ini. Lihat, kalau makin naik hambatannya, arusnya makin turun. 40 ohm, ini 0,04 ampere. Kita lihat di sini. Berarti kalian kan bisa menyimpulkan semakin besar hambatannya listrik, maka arus listriknya atau kuat arus listriknya makin kecil. Nah, ini sesuai dengan fungsinya hambatan listrik, yaitu menghambat atau mengurangi arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian listrik. Nah, nanti kita akan buat grafiknya sebagai berikut. Baik, untuk kegiatan praktikum yang kedua, tujuannya adalah menyelidiki pengaruh tegangan listrik V terhadap kuat arus listrik I. Jadi seperti yang tadi, kita siapkan tabelnya dulu supaya nanti kita bisa mempermudah kita dalam penulisan data, ya. Jadi kita siapkan dulu tabelnya kayak begini, karena yang kita amati nanti pengaruh tegangan listrik. Nah, jadi yang diubah-ubah adalah tegangan listriknya ini. Baik, kita akan melanjutkan virtual praktikum kita yang kedua. Langsung saja kita siapkan alat dan bahan. Satu resistor. Resistornya 10 ohm. Karena resistornya ini tadi tetap, maka kita hanya menggunakan satu resistor. Kemudian ada 4 baterai yang masing-masing 1,5 volt, 3 volt, 4,5 volt ya, dan 6 volt. Kenapa kok dibuat variasi kayak gini? Karena ini nanti yang akan diubah-ubah bagaimana pengaruhnya terhadap kuat arus listrik. Oke, langsung saja kita buat rangkaian listriknya.
kita menggunakan baterai yang 1,5 volt dulu. Kemudian kita susun dengan hambatan yang 10 ohm ya. Jadi nanti yang kita ubah-ubah adalah baterainya. Terlihat ini arus listriknya sudah mengalir ya, ini. Kemudian kita ambil data, kita ukur kuat arusnya menggunakan ampere meter ini. Nah, terlihat bahwa tampilan atau yang terbaca di sini adalah 0,15 ampere. Kita masukkan ke dalam tabel 0,15 ampere. Kemudian kita ganti ini baterai menjadi 3 volt. Berapa yang terbaca di sini? Ya, yang terbaca adalah 0,3 ampere. Ini 3 volt ya. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel 0,3 ampere. Kemudian baterai yang 4,5 volt kita ganti. Ya, kita ganti. Oke, arusnya adalah 0,45 ampere. 0,45 ampere. Kemudian yang terakhir ini kita ganti dengan baterai 6 volt. Ya, arus listriknya adalah 0,6 ampere. Nah, dari data pada tabel ini terlihat bahwa ketika hambatannya ini dibuat tetap konstan ya pada 10 ohm, kemudian tegangan listriknya yang berubah-ubah 1,5 volt sampai 6 volt, terlihat bahwa di sini sama-sama mengalami kenaikan. Lihat di sini. Ini 1,5, 3, 4,5, 6. Kuat arus listriknya juga mengalami kenaikan. Ya. Kalau pada tegangan listrik 1,5, kuat arus listriknya adalah 0,15 dan seterusnya sampai 6 volt. Ini kuat arus listriknya adalah 0,6 volt. Ini kan sama-sama naik. Nah, ini artinya bahwa tegangan listrik itu atau kuat arus listrik itu sebanding dengan tegangan listrik, karena sama-sama, karena kalau tegangannya besar, arusnya juga ikut besar. Kalau tegangannya listriknya kecil, arus listriknya juga ikut kecil. Nah, berarti nilai kuat arus listrik I itu sebanding dengan nilai tegangan listrik V. Berbeda kalau ini yang tadi, yang pertama. Ya. Yang pertama adalah ketika hambatannya diperbesar pada tegangan listrik yang tetap, maka justru arus listriknya mengalami penurunan. Jadi inilah yang dikatakan berbanding terbalik. Jadi resistor terbalik dengan kuat arus listrik I, ya, dengan I. Nah, sehingga pada kegiatan praktikum yang kedua bisa kita buat grafik sebagai berikut. Baiklah anak-anak, jadi bisa kita simpulkan dari percobaannya Ohm bahwa nilai kuat arus listrik yang disimbolkan dengan I itu sebanding dengan tegangan listrik yang disimbolkan dengan V, dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik yang disimbolkan dengan R. Nah, sehingga perumusan ini dinyatakan Ohm dalam hukumnya, hukum Ohm, yaitu kuat arus yang mengalir dalam rangkaian listrik berbanding lurus dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Nah, kalau dijadikan persamaan ini, yang namanya berbanding lurus dan yang terbalik itu ada di sini. Nah, ini bahwa I sama dengan V dibagi R. I sebanding dengan V dan berbanding terbalik dengan R. Nah, segitiga ini untuk digunakan untuk mempermudah kita dalam
menghafal rumus. Tapi sebenarnya nggak dihafalkan rumus ini ya. Jadi I, kalau mencari I, itu V dibagi R, atas dibagi bawah. Kalau yang ditanya V, yang di atas ini, jadi I kali R. Nah, ini sejajar dikali. Nah, kalau mencari R, yang ditanya R, V dibagi I. Nah, sekali lagi, simbol ini adalah lambang dari satuan dari hambatan listrik atau resistor yang dibaca ohm. Nah, ini ohm. Langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, jika sebuah ujung-ujung pengantar yang berhambatan 5 ohm diberi tegangan listrik 1,5 volt, maka berapakah kuat arus listrik yang mengalir? Nah, diketahui, biasakan kayak begini. Diketahui apa dulu di sini? R5 ohm, V-nya. Nah, ini kan V. Tegangan listrik kan V. 1,5 volt ditanya I. Nah, karena ini ditanya I. Nah, I sama dengan V dibagi R. 1,5 dibagi 5 sama dengan 0,3 ampere. Nah, soal yang kedua, pada saat ujung-ujung penghantar yang mempunyai hambatan 50 ohm diberi beda potensial, ini sama dengan tegangan listrik ya ini ya. Ternyata kuat arus listrik yang mengalir sebesar 50 mili ampere. Berapa beda potensial ujung-ujung penghantar tersebut? Nah, diketahui R sama dengan 50 ohm, I sama dengan 50 mili ampere. Nah, ini karena satuan I adalah ampere, ini mili ampere kita jadikan ke satuan ampere. Nah, mili ke milimeter atau milimeter ke meter sama aja. Mili ampere ke ampere, maka dibagi 1000. Ini sama dengan 0,05 ampere. Ditanya V. V sama dengan I kali R. Maka 0,05 ini tadi dikalikan 50 sama dengan 2,5 volt. Nah, soal yang ketiga. Nah, dari hasil percobaan hukum Ohm diperoleh grafik hubungan antara tegangan V dan kuat arus listrik I seperti pada gambar di samping. Nah, ini nilai hambatan yang digunakan dalam percobaan tersebut berapa? Nah, kita lihat di sini. Kalau yang garis yang horizontal ini adalah tegangan listrik, kemudian ini adalah kuat arus listriknya. Kita lihat di sini, jika tegangan listriknya 1, maka kuat arus listriknya 0,5. Jika 2 volt, maka arus listriknya 1 ampere. Jika 3 volt, maka kuat arus listriknya 1,5 ampere dan seterusnya ya ini. Maka kita bisa ambil salah satu data aja. Misalkan di sini. Nah, berarti V-nya kan 1 volt. Maka kuat arusnya 0,5 ampere. Nah, ini. Maka hambatannya berapa? Kita hitung aja. R sama dengan V dibagi I. V-nya tadi kan 1. R-nya, A-nya, I-nya adalah 0,5 ini. Sama dengan 2 ohm. Nah, misalkan kalian pakai yang ini boleh. V-nya 2 volt, I-nya adalah 1 ampere, 2 dibagi 1 juga 2. Demikian juga yang 3 volt dan 4 volt. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran saya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.